Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Humaira, mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas UIN Araniri Banda Aceh, ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata perkuliahan asuransi syariah yang berjudul Sistem Operasional Asuransi Syariah dan juga Asuransi Konvensional. Pertama sekali saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi itu sendiri. Asuransi merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Salah satu ekonomi yang berkembang dengan pesat dewasa ini adalah asuransi. Pada saat ini di Indonesia telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi, namun sistem bunga yang dipakai asuransi konvensional menjadi masalah tersendiri bagi umat Islam. Untuk itu, diperlukan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki risiko tinggi yang berdampak langsung pada diri sendiri ataupun keluarganya. Dalam suatu risiko, menjadi kenyataan yang merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara itu, risiko tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian ataupun kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia. Salah satu metode yang paling baik untuk penanganan risiko tidak lain adalah dengan cara mentransfer ataupun mengalihkannya kepada pihak lain dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal tersebut, kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan untuk mengatasi suatu risiko menjadi kenyataan yang merupakan sesuatu yang belum pasti. Maka, salah satu cara untuk mengatasinya tersebut adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain dalam bentuk asuransi. Selanjutnya adalah tinjauan umum perjanjian asuransi. Apa saja tinjauan umum dari perjanjian asuransi? Yang pertama ada perjanjian asuransi serta unsur-unsur perjanjian asuransi. Pengertian perjanjian asuransi umum, asuransi ataupun pertanggungan yang merupakan terjemahan dari insurance atau verzekering timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan tetapi mungkin pula sebaliknya. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan ataupun menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan. Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian. Dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikan bagi dirinya, keluarganya, maupun kekayaannya. Menurut Abbas Salim, asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi atau dalam bahasa Belandanya verzekering berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapatkan pergantian dari suatu kerugian yang mungkin ia akan menderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadinya atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadi. Berikutnya ada asas-asas dalam perjanjian. Asuransi memiliki beberapa asas dalam perjanjiannya, antara lain yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak.
Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, ada asas mengikatkan kontrak atau pastasan servanda. Setiap orang yang membuat kontrak, dia akan terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan juga janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Yang ketiga, ada asas itikat baik. Asas itikat baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Walaupun itikat baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra-perjanjian, secara umum, itikat baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya. Nah, berikut aspek hukum perjanjian asuransi syariah. Ada tinjauan umum tentang asuransi syariah serta pengaturannya. Pengertian perjanjian asuransi syariah. Asuransi ini disebut at-ta'min dikarenakan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu ia mengikatkan dirinya sebagai anggota ataupun nasabah dalam sebuah asuransi. Dengan menjadi bagian dari anggota asuransi, setidaknya secara teoritis yang bersangkutan merasa terhindar atau paling tidak terkurangi rasa cemas akan menanggung beban berat manakala terjadi sesuatu terhadap diri atau terhadap harta benda orang tersebut. Asuransi syariah merupakan suatu pengaturan pengelolaan risiko yang telah memenuhi ketentuan syariah. Tolong-menolong secara manual yang mengikut sertakan peserta dan juga operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyebutkan, pengertian asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi serta pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah, guna saling menolong dan melindungi dengan cara yang pertama memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Berikut adalah pengaturan asuransi syariah. Konsep dalam asuransi syariah berdasarkan dalam konsep takaful, di mana takaful berlandaskan rasa tanggung jawab dan persaudaraan. Dalam ilmu tasrif atau saraf takaful termasuk ke dalam bina muta'adi, yaitu tafa'ala yang mempunyai arti saling menanggung atau saling menjamin. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, prinsip dasar perasuransian yaitu artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh bila mana salah satu bagian tubuh merasa sakit,
maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya juga, seperti ketika tidak tidur atau ketika demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam, di mana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh. Jika ada satu anggota masyarakat merasa sakit, maka yang lain juga ikut merasakannya, minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Dan terkadang bantuan yang diterima jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan, sehingga terjadilah surplus yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Nah, hadis ini menjadi dasar sebuah filosofi tegaknya sistem asuransi syariah. Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan juga saling menopang. Karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya, sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini, tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan dengan semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selanjutnya akan saya bahas akad asuransi syariah. Ada beberapa dasar dari akad asuransi syariah. Yang pertama, asuransi syariah yaitu ta'amin, takaful atau tadamun, adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang ataupun pihak melalui investasi dalam bentuk aset ataupun tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad ataupun perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 DSN MUI X 2001. Nah, yang kedua ada akad tabaruk, terdapat dalam Fatwa DSN nomor 53 DSN MUI 3 2006, yaitu akad tabaruk pada asuransi adalah sebuah bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Akad tabaruk pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Yang ketiga ada wakalah bil ujrah, terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52 DSN MUI 3 2006, yaitu akad wakalah bil ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Akad wakalah bil ujrah untuk asuransi yaitu salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah ataupun fee. Wakalah bil ujrah juga dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan ataupun saving maupun unsur tabaruk atau non-saving. Keempat ada akad mudharabah, terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 DSN MUI 5 2001. Dalam akad tijarah ataupun mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau si pengelola, dan peserta bertindak sebagai sohibul mal, yaitu peserta yang memberikan kuasa kepada pengelola perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabaruk atau dana investasi peserta tersebut sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan, dengan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil ataupun nisbah yang besarnya telah disepakati bersama. Dan yang kelima ada akad mudharabah musyarakah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51 DSN MUI 3 2006.
akad mudharabah musyarakah ini yaitu perpaduan dari akad musyarakah dan juga akad mudharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib juga menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta investasi. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama ataupun melakukan kontribusi dalam portofolio perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. Jadi perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terdapat di dalam beberapa konsep. Yang pertama ada konsep fundamental. Di dalam konsep ini, asuransi syariah dan juga asuransi konvensional adalah berbeda. Konsep tersebut perlu dikaji di awal karena jika tidak dipahami konsep fundamental asuransi syariah, maka konsep fundamental ini dianggap sama dengan asuransi konvensional. Karena konsep fundamental yang diulas dalam makalah ini adalah pengertian atau definisi dan sistem pengelolaan risiko dari kedua jenis asuransi tersebut. Namun Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah, ta'amin, takaful, dan tadamun sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang ataupun pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset ataupun tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad ataupun perikatan yang sesuai dengan syariah. Fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI /5/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut, dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong di antara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil. Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan juga perusahaan. Hal ini dapat dipahami dari arti asuransi secara umum yang berarti jaminan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asuransi adalah pertanggungan. Yang kedua ada perbedaan melalui pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko atau risk sharing, yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi atau tolong-menolong di antara sejumlah orang ataupun pihak, yang berarti risiko yang terjadi akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko atau risk transfer, yaitu risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi itu sendiri. Perbedaan prinsip-prinsip pengelolaan asuransi dibagi kepada beberapa bagian menurut Amrin tahun 2011. Yang pertama ada prinsip tauhid, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada prinsip keadilan, yaitu di mana dana saving nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kembali kepada nasabah bersangkutan. Dan yang ketiga ada prinsip tolong-menolong, di mana peserta tidak berderma kepada perusahaan asuransi, melainkan peserta hanya berderma kepada sesama peserta saja. Nah, yang keempat ada prinsip amanah. Di mana perusahaan tidak boleh seenaknya dalam mengambil keuntungan yang berdampak kerugian pada nasabah, karena transaksi yang amanah membawa pelakunya mendapat surga. Yang kelima ada prinsip saling ridho atau antaradin, di mana peserta ridho dananya dialokasikan untuk peserta-peserta lainnya yang tertimpa musibah untuk meringankan beban penderitaan mereka. Yang keenam ada prinsip menghindari riba,
di mana pertukaran antara kontribusi yang dibayar dan diklaim yang didapatkan adalah pertukaran yang tidak masuk dalam kategori riba, karena properti yang mengalami musibah ditukar sesuai dengan barang yang sama atau nominal uang yang mencerminkan harga properti sesaat sebelum terjadinya musibah tersebut. Nah, yang ketujuh, ada prinsip menghindari maisir, di mana berbagi risiko atau risk sharing tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Untuk klaim tersebut adalah dana tabaruk atau dana tolong-menolong dari kumpulan peserta yang lain, sehingga perusahaan tidak merasa dirugikan. Sementara itu, jika tidak ada pembayaran klaim atau nilai klaim yang kecil kepada peserta, maka perusahaan juga tidak akan dapat keuntungan karena cadangan klaim tersebut tetap akan menjadi milik kelompok dana ataupun peserta tabaruk. Yang ke-8, prinsip menghindari gharar. Peserta terkadang telah membayar dana tabaruk hingga berkali-kali dan tidak mendapatkan klaim karena tidak ada musibah yang menimpanya. Kondisi ini tidak mengandung gharar karena keberadaan dana tabaruk yang pasti dan memang digunakan untuk menolong peserta yang sedang mengalami musibah. Ke-9, prinsip menghindari riswah ataupun sogok menyogok. Peserta tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaat ataupun klaim, dan sebaliknya, perusahaan tidak perlu menyuap supaya mendapat premi ataupun kontribusi asuransi. Semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil, dan dilandasi dengan ukhuwah Islamiyah. Dan yang ke-10, berserah diri dan ikhtiar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255 dan 284, Al-Maidah ayat 120, dan surah Toha ayat 6, kita sebagai hamba Allah yang khalifah di muka bumi ini wajib memanfaatkan rezeki yang telah dititipkan oleh Allah untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong dan juga bekerja sama. Nah, yang ke-11, saling bertanggung jawab, di mana rasa tanggung jawab ini timbul atas rasa kasih sayang, saling mencintai, saling membantu, dan terdapat kepentingan bersama untuk mendapat kemakmuran bersama pula, guna mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis. Dalam Islam, konsep seperti ini disebut dengan fardu kifayah. Hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional serta konsep-konsepnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan bisa dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.